hari ini kita akan bahas tentang komunikasi nonverbal antar budaya yang kita ambil dari salah satu film Indonesia yang populer banget di tahun 2022. Kira-kira ada yang tau nggak judulnya? Gue tau gak? Apa? Tau gak lo? Gue Berapa? Siapa? sedap nyari. Nggak ada kebalik dong. Oh iya bang. Kalian gak tahu ya rasanya jadi anak perempuan di keluarga ini. Termasalah. Kalian melawan sama bapak, aku gak pernah ribut, gak pernah protes. Aku gak ngelawan bapak, aku milih nurut. Kalian yang ribut, kalian yang protes. Bang, abang tahu nggak bang kenapa aku putus sama Noel? Karena bapak akhirnya tahu dia orang Jawa bang. Kata bapak kalau abang sama Sunda, kau sama Jawa, malulah bapak nang, katanya malu dia bang. Abang pernah bilang aku, jangan lupa kau pikirin dirimu sendiri, gitu kan bang? Karena aku tanya, kalau aku mikirin diriku sendiri, yang mikirin bapak sama mama siapa bang? Hah? Siapa? Oke, jadi film itu banyak konflik tentang keluarga yang dimana tuh mempengaruhi budaya Batak. Jadi nggak cuma dari ucapan, tapi bahasa, nilai budaya dan juga sampai ke aktoris budayanya. Oke, jadi pada lama kita lanjut aja ke podcastnya. Jadi kira-kira dari kalian ada nggak yang mau jelasin pertama? Jadi dia tuh ceritain tentang film budaya Batak gitu ya, dimana kalau budaya Batak itu setahu saya tepatnya kan orang tuh bicaranya nadanya keras. Tapi buat orang yang mungkin bukan lahir di Batak atau terbiasa orang Batak yang udah lama di perantauan tuh mungkin nganggapnya kalau orang Batak tuh biasanya kasar. Ya, sebenarnya enggak ya, nggak penting ya. Terus dari Juga kalau orang Batak tuh kalau ngomongnya ngegas itu berarti dia kayak biasa aja gitu loh, kayak sopan-sopan aja, sedangkan kita kayak anak remaja gitu, kita kayak Gen Z gitu, apa namanya, kalau ngomong gitu, kalau ngegas itu artinya kayak dia kasar gitu, kayak tegang. kayak Chill aja. first podcast kita soalnya guys. Betul. Kayak kasar, kayak nggak sopan gitu, sedangkan orang Batak tuh ngomong tegas gitu, kayak ngomong bukan kasar, ngomong kayak kenceng gitu suaranya, itu tuh kayak sopan-sopan aja. Emang gue kayak gitu tanda saya. Ya, gue setuju banget sih sama pendapat Akila dan Sima. Apa nih kira-kira masih sejajar gitu? Karena kan emang kayaknya kalau di sana ngomong kayak gitu ya sopan-sopan aja gitu, selagi bahasanya nggak kasar gitu ya. Kayaknya emang nada intonasi sehari-hari mereka emang kayak gitu. Gue setuju sih. Kayak karena kita kebiasaan di Sunda ya, kita tinggal di Jawa Tengah. Jadi Sunda kamu Iya. Sunda mana? Kebiasaan Ini di Zumi sama gua gitu ya. Jadi kayak awam gitu terbiasa dengan ada intonasi yang tinggi, tapi sebenarnya mah sopan-sopan aja. Jadi Terus menurut kalian itu tapi dengerin sudah seru nggak menurut kalian? seru banget. Kita Itu hype banget kan pada saat Apalagi waktu momen yang anak berempat itu kayak udah saya sih juga anaknya, tapi itu sedih juga. Iya benar. Mungkin bapaknya ngapain ya duit kawin? Iya, itu buat drama gitu. ya benar banget gitu. Gue juga sering sering kawin sekali aja belum pernah kan? kita juga sering rewatch. Gue pertama gue pribadi sering banget rewatch Garuda Sedap.
kalau dia gue lagi makan lagi apa, karena seseru karena bukan cuman kayak kita tahu oh di film seru banget, tapi kita bisa ngambil banyak banget pelajaran di situ. Pesan moralnya juga banyak. Pokoknya kira-kira apa pesan moralnya? pesan moralnya Jangan gampang menilai seseorang. itu Kilan 2025. Sama kuotas kami ya. terus udah Nggak udah. Masih lama nih. masih lama ya kira-kira. Ya udah, sekarang kita cerita tentang pengalaman pribadi aja deh. Yang pribadi nih Iya orang Batak gitu ya. Lu punya nggak teman orang Batak? punya Lu tetangga. Apalagi dia orang Batak. iya gue pernah punya teman SMP itu kan karena gue SMP di negeri 1 Tangerang ya, jadi mana tuh SMP-nya tuh bener-bener kayak nggak klop banget, walaupun nonis maupun beda budaya, agama, ras dan bahasa segala macam aja segala gitu seru, tetap asik. Jadi gue pernah punya teman-teman gue tuh pada ngejauhin dia gara-gara dia punya opini sendiri, setiap ngobrol punya ini sendiri, kayak enggak deh, gue gak setuju deh, kayak punya perspektif sendiri lah akhirnya. Karena gue orangnya batu juga ya, jadi kayak debat nih gue sama dia gitu. Cuman ada beberapa hal yang kadang tuh ih dia orang bener sebenarnya, tapi perkara dia ngomongnya kagak bisa bertutur katanya, nggak bisa di ini gitu loh, iya nggak bisa diterangin, jadinya orang malah mikirnya dia negatif padahal dia bener. Akhirnya gue kasih space lah buat dia teman sama gue, kan gue pilih-pilih juga ya teman. Parah siap. Menurut gue parah. Terus itu ternyata ini orang baik dan seru, jadi jangan dilihat orang tuh dari postur, dari cara biasanya mereka bicara gitu, walaupun sebenarnya mereka tuh pengen loh belajar budaya kita gitu, cuman emang kadang kita nggak terima aja gitu. Itu sih Intonasinya tuh tinggi nggak sih kalau iya juga sih, tuh malu gue, tapi tapi ada dia kayak karena dia itu belajar selebihnya yang mereka punya sih kayak Kasar gitu. Tapi kayak Jawa. kalau misalnya mereka diajak ngomong yang gitu bisa-bisa aja sih menurut gue. udah kayak ngomong kayak udah itu apa kayak Iya. Tapi melawakannya mereka juga seru menurut gue. bener lebih kenal bahkan kayak lebih apalagi kalau misalnya kita ingat mereka berkomunikasi sama budayanya gitu, kayak misalnya sama orang tuanya atau sama adik kakaknya, itu pasti kalau kalian lihat seru banget. Apalagi mereka tuh orangnya disiplin biasanya Iya, apa budaya mereka juga masih ini tahu, masih enak banget, masih enak banget. terus kalau acara nikahan tuh sih kayak bisa satu kabupaten diundang. dan ada mama juga Iya mewah banget. Kayak Harga per yang kayak Lily Kenzie itu ada tiktokers kalau kalian mau cari Lily Kenzie sama Abeng, walaupun ada perseteruan sebelumnya, cuman gitu Itu juga waktu habis nikah juga si Abel kan main TikTok juga sama Abel. Kenzi maksudnya, terus pada bilang kayak kok si Abel ngomongnya kenceng gitu sih. Padahal kalau kata si Kenzi dia udah kayak gitu, padahal kan nggak marah. Jadi emang nadanya doang yang kelihatannya marah. Benar. Sebenarnya itu mereka ngomong biasa aja. Karena culture-nya di sana emang begitu. Terus film Batak yang masih hype itu ada yang apa? baru banget ini apa ya, agak lain, Menyala Pantiku, Asik. Menyala kita berempat. ada gimana coba jalan ada nggak unsur budayanya? Banyak banget dan utamanya itu Batak. Jadi kalau misalkan sesama satu budaya atau satu ras itu, dia bisa lebih terbuka, lebih keluarganya tuh banget gitu loh. Iya nggak sih? Iya, apalagi kalau misalkan sama-sama orang Batak, ternyata dia gampang cari kerjanya sama orang Batak juga. Karena satu dia selalu ada kan, saling ada. Terus katanya kalau di Batak, iya. Oh iya. Beda makanya dia kalau di Batak kalau misalnya merantau ke Jakarta ada loh kayak keluarganya bener-bener erat yang bener-bener ini nih dicariin kosannya, masaknya bareng-bareng. Tapi fun fact juga ini sebenarnya nggak cuma suku itu doang, semua suku juga sebenarnya punya caranya mereka masing-masing juga. Tapi tambahnya banget. Buat kedabung kali. Buat kita gitu ya. Ya juga, dan tamu-tamu di bawahnya. Iya. Terus kamu pernah nggak ketemu orang Batak? Jujur ini nggak pernah lagi. Pernah mau tetangga ada, tapi ini tetangga yang sangat introvert. Sama aja. Tapi itu dia kalau ngomong ke anaknya tuh kenceng banget sampai kayak jerit-jerit gitu ya, walaupun apa sampai teriak-teriak gitu, walaupun menurut dia biasa
banyak diem, nggak berani ngomong karena mikirnya kayak ih bapak gue galak, gue kalau ngomong gue bikin salah deh. Terus kalau orang Batak itu kalau kita bicara tuh harus natap mukanya, sedangkan kita kalau orang Jawa, orang Sunda, pokoknya orang yang budaya itu cenderung harus nunduk, nggak boleh natap balik ke orang tua Sopan ya katanya. Tapi kalau orang Batak harus natap mata. Harus Harus eye contact. harus gitu. eye contact betul. Tapi nggak jelas juga karena biar jelas gitu, karena mereka tuh orangnya suka jelas, bisa kalau kita menye-menye ini kayak gue nih, karena gue jujur gue orang itu kalau ngomong geber-geber kan tuh kan maksudnya ngomong tuh ngawur gitu. Nah jadi kalau misalnya gue agak kalau gue sebagai orang yang berbeda culture tuh agak harus menyesuaikan kita sebenarnya, ya nggak sih, karena mereka tuh orangnya suka banget yang jelas-jelas, yang fix Iya, mereka nggak suka pele-pele, nggak suka Iya, yang kalau mau punya ayah, nggak bisa kecek. Aduh dingin bisa tapi butuh proses yang jelas gitu, alasannya apa, kenapa bisa begitu, itu penyebabnya apa, alasannya apa. itu sih kira-kira ya. Tapi menurut lo pada nih ya bisa nggak nih Kalau suka gitu ya guys. menurut lo pada bisa nggak nih kira-kira lo nih yang kayak malam begini kan kayak berbeda-beda ini, bisa nggak kira-kira kalau misalnya dipaksa untuk satu circle atau satu perkumpulan yang dimana lo harus berinteraksi mereka secara sering tuh gimana, bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi itu awal kayak harus adaptasi, bener-bener adaptasi sih. Kan dengan nada bicaranya aja tadi beda ya. Jadi sudah bisa mengerti dan berusaha nggak berperan ya. Sedangkan aku selama 6 bulan itu paham gitu kan. Kalau aku yang paling penting intinya habis banget. Karena ngomong sama orang begitu biasanya diri sendiri harus capek. Kayak banget. Cuma kayak ya terus kayak untuk aku yang baperan tuh agak terlalu too much ya. Ya tapi Jadi penyesuaian adaptasi, sih. penyesuaiannya lama sih. Kalau aku juga sih. Gitu. Emang iya kalau gitu. Kok gitu dulu? Nih, iyalah. Nah, Tapi katanya ya, kamu orang Batak. Iya. Bukan. nah bro, itu ya nggak Tapi apa-apa. orang Korea ya. Kesel, kita orang mana-mana kesel. Kita coba kita lakukan. Australia, Ya, orang mana ya? Orang Arin. Amerika, benci banget. Pakistan, Jepang. main Jepang bang. Gue orang Blora. Kayak si Arhan. Blora bagian Hokkaido ya. Abis dari salju berarti dong. Nah, Terus salju kan aku. Nggak jadi out of topic ya, tapi nggak apa-apa, ini kita ngalir aja. Karena podcast kita kayak air mengalir seperti apa ya? itu lah petikan. Gue sih mau gue tahu main di depan bapak gua, udah buat telanjangnya. Kembali lagi udah. Hai guys, jadi kembali lagi ke sebenarnya inti dari podcast ini. Jadi sekarang kita mau analisis ini atau kayak menghubungkan nih dari yang kita bahas ini ke teori komunikasi antar budaya. Yang pertama, teori yang bisa gue ambil itu yang high context versus low context. Jadi gini loh, kalau misalkan kita berbicaranya dengan nada tinggi atau berbicaranya dengan itu kenapa nada tinggi? Maaf ya guys. Itu sama dengan maknanya itu besar, artinya semakin tegas ya semakin benar itu omongannya gitu. Terus juga itu bisa dilihat dari film yang sedap ini itu di menit ke 20 sampai 23 di mana orang tuh mengharapkan anak yang ngerti tapi tanpa menjelaskan apapun gitu. Sakit jadi terus ada juga yang anak tuh butuh penjelasan tapi malah diam aja gitu, gak ada kejelasan itu lah intinya. Dia ngegantung gitu lah sih, ngegantung benar banget itu di menit ke 38. Jadi kalau kalian mau nonton itu sebenarnya setiap menit itu punya Ada makna sendiri. iya Ngasih pelajaran. benar. Tapi yang kita sekarang lagi bahas
apa jadi orang sedap ini bisa dapetin kita pengen yang ini udah cepetan balik apa ke topik dulu jangan ke topik dulu. contohnya ya ada seorang anak di Medan Sedap itu kangen sebenarnya sama bapaknya tapi karena dia gengsi takut bapaknya marah juga ya jadi pesan kangennya ini gak sampai gitu ya sih gitu ya jadi kayak kurang jelas gitu dalam penyampaian misalnya malah dia pendem di dalam hati gitu tapi bapaknya bisa marah gitu Padahal semua tuh bisa aja bisa dibicarakan gitu semuanya dari cowok juga orang tua akan mengerti ya. iya benar banget aku ini deh aku jadi Sekali nih. siapa aku mau lagi Sabiani kamu jadi siapa Hah? aku jadi Sabiani Dul. kira-kira yang udah Maya udah Maya Orang-orang. kayak Mas Tristan Suara gua ada ngomong gitu. jadi Dicut ya dicut. ada yang gitu Sabila Aduh ini jadi banget. oh iya main dulu Fendi Ya maksudnya kayak jangan tahu dia bahas gue bener kalau misalnya dikat-kat. terus ada sekarang kita masuk ke pembahasan tentang stereotip sama etnosentrisme agak suka lagi agak suka Terus itu gitu dong. Mas banget. kenapa lagi soalnya aduh ceritanya Saya udah lama belajar. ya Yang bahkan kita mau belajar ya kak. Jadi nggak apa-apa usah. Jadi kalau apa boleh lihat kak? Banyak sekarang bisa searching dimanapun ya pak. Tele, IG, YouTube, TikTok, tuh sorry iya. Twitter Jadi tapi udah dibilang Twitter ada saya masih ini. terus kita main-main Twitter juga Iya, saya tahu. Tapi kan nggak banyak mau jeleknya masukin aja terus ada Kayak isi pak, jadi sejam supaya kagak dikat-kat. iya kan kita gitu aja Enggak. Ngomongin orang ada, gibah ada apa segala macam. apa podcast dari komposisi kayak gitu kita tentang kayak jadi kayak kan ada yang namanya cinta sama anak-anaknya terus menurut cinta itu orang tua itu menganggap gaya bicara mereka itu yang benar gitu salah cinta mana itu maksudnya karakter kita dia karakter pemainnya kamu kayaknya tadi siapa yang cewek itu Jojo. Udah nggak usah disebutin. tapi kan dia bilang begini ya Jadi pokoknya kita bahas tentang stereotip sama etnosentrisme jadi itu ngebahas kayak gimana orang tua sama anak itu merasa kalau opini mereka tuh benar gitu loh padahal dari opini karena merasa itu benar kalau kita salah paham benar sekali aku kayak merasa aku mau yang ini bener kok karena aku peduli sama kamu aku mau bekerja peduli sama kamu sebenarnya kamu juga orang benar tapi kalau kata anak-anaknya kayak bapak tuh kasar loh ngomong kayak gitu aku itu sendiri sebenarnya kayak gitu tuh tanda sayang ya benar cuma salah paham sama dia semua karena udah terbiasa tinggal di budaya urban jadi nganggapnya kayak shock lagi culture shock lagi apa culture shock culture shock guys alhamdulillah masih nyambung ya guys ya gitu deh guys silakan untuk MC-nya gimana Jadi intinya kesimpulannya benar-benar sedap ini mengajarkan kita banyak banget budaya pelajaran yang sebenarnya kita bisa juga telah atur untuk juga kalau kalian mau skripsian ngambil apa ya tentang budaya tentang budaya gitu ya. Iya. Di sini intinya ya intinya nggak semua dengan ada tinggi dengan ada keras atau apapun itu mempunyai arti yang negatif. kita harus paham terus kan kita mau Dan kita juga harus bisa kita juga harus bisa beradaptasi ya guys. Jadi jangan tempat baru kita pelajari dulu ada ya sebenarnya ya, jadi kita bisa menghargai tanpa harus akhirnya malah ntar ngejudge atau kayak kalau misalnya kita ditegur atau apa kita nggak terima jangan sampai kayak gitu ya kita harus belajar dulu baru kita datengin lah ke tempatnya jadi jangan cuma ngomong dan tambah doang tapi harus kita jangan langsung kembali guys di tempat pelajarannya coba pak terus aja di dosa kita pak apa pak itu sudah ada pak kan yang kita pakai lama tapi bener gak sih itu ketiga maunya maunya mau banget coba jadi biar
podcast selanjutnya dengan bahas film-film yang seru-seru lagi. Ya, kita bahas budaya Indonesia aja ya. Bahas tentang budaya, udah semua budaya. Pokoknya intinya kita mengenal gimana guys? Kalian bisa paham. Intinya bahasa non-verbal itu tentang ada gestur seperti apa, intonasinya seperti apa. Jadi kita jangan salah memahami, kita harus mempelajari dulu setiap budaya itu beda-beda guys. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa semua sama rata. Contohnya budaya Jawa. Kalau budaya itu tapi kan kita ada cenderung Suatu pada orang Jawa kasar banget sih anjir, demi Allah. Jawa Barat sih kasar ya. Aku orang kaya budaya. Baru diomongin. Baru diomongin loh. Enggak, sebenarnya maksudnya punya hal tersendiri di Bogondok. Jadi aku orang Riau guys, jadi kalau kalian tahu kita orang mana? Nah, 1, 2, 3. Aku orang Riau sudah Jawa. Wah, banyak ya Wak ya. Aku orang Cimone. Aku lahir di Cengkareng, aku tinggal di Cimone, aku tinggal lagi di Bandung. Jadi ya, berkamuflasi banyak ya. Tinggal-tinggal. Cikupa yang macet itu masih. Banyak ya. Kuliah dan malam-malam itu sih. bahasa ini tuh kayak Bahasa namanya siang. Kami itu ya, ada papanya itu. Banyak tahu sama gitu ya. Betul lagi. Yang airnya sudut Ciparna ya. Itu lagi. Tapi udah mau bagus sih guys. Tunggu ya, 2030. Itu udah gue udah keburu mati dari situ. Gue keburu berangkat ke Australia. kok mau ke Amerika sama itu kok mau Amerika kalau Amerika nggak gitu iya nah Kita kaitan di sini lama budaya gue. enggak lah Jadi kata-kata itu nggak perlu dikat aja ya, nggak perlu dari dikat aja. Nggak apa-apa, sudah cukup. Ini guys. maaf kalau kita banyak salah Di podcast nanti kalian pokoknya kalian juga bisa menilai sendiri juga kalau kalian nonton misalnya gitu kan bisa cari tahu dari kita ya dari kita berempat semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa tertarik kalau kalian sedang dan bisa komen ke aktor supaya sama semua film tentang budaya apapun yang ada di muncul ditonton kayak agak lain Menyala pati. Itu seru banget. tuh. Ya sekarang gue lapar jadi udah ya guys ya nggak usah Terus ini kita juga masih kita juga semua kedepannya masih mempelajari menghargai budaya kita jadi kalian apa juga harus selalu belajar. ada salah salam maaf semuanya. Ya, Terima kasih ya untuk waktu yang diberikan. Bye everyone. Kepangkuannya tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempat ku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's fine.
words that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken.